Naura masuk ke rumahnya bersama Kayla yang mengekor di belakangnya. Naura sengaja mengajak Kayla menginap di rumahnya. Kebetulan jadwal Kayla juga sedang kosong, sehingga ia bisa menghabiskan waktu bersama sahabatnya itu. Pertemuan dengan orang tua Kayla berjalan lancar. Orang tua Kayla sudah menganggap Naura seperti anak sendiri. Mereka berdua menyambut bahagia berita baik lamaran Naura dan siap membantu menyambut keluarga Raymond saat lamaran nanti. Udah lama juga ya kita nggak nginap bareng, Naura berkata sambil membuka pintu kamarnya. Iya, Ra, udah lama. Terakhir mungkin saat zaman kuliah ya, Kayla mengiyakan perkataan Naura. Aku ingat dulu kamu yang sering merengek minta menginap, haha, Naura tertawa saat mengingat masa lalu. Aku jadi rindu saat-saat itu. Saat yang menyenangkan. Jadi untuk kali ini mari kita habiskan waktu berdua. Kamu kan bakal jadi istri orang, pasti nggak bakal bisa kayak gini lagi, Kayla menyampaikan pemikirannya. Kamu jangan ngomong gitu, Kay. Walaupun aku udah nikah, kita masih bisa kok kayak gini. Naura tidak setuju dengan perkataan Kayla. Iya, kamu sih nggak masalah. Tapi, Raymondnya bisa dijadiin musuh aku nanti, Kayla kembali berkata dengan nada sedikit ketus. Tawa Naura pecah mendengar perkataan Kayla. Apa yang dikatakan Kayla ada benarnya juga sih. Saat masih asyik tertawa, suara handphone Kayla memecah fokus keduanya. Bentar ya, Ra, Kayla berjalan mengambil handphonenya yang ada di dalam tas. Iya, Kay, Naura memberikan kebebasan pada sahabatnya itu. Kayla melihat nama yang tertera di layar handphonenya. Nama Ares jelas tertulis di layar itu. Ia berpikir sejenak dan kemudian mengabaikan panggilan itu. Kenapa nggak diangkat, Kay? Naura heran melihat ekspresi Kayla saat menatap layar handphonenya. Males, Ra. Mungkin itu orang iseng atau salah sambung, Kayla mencoba mencari alasan untuk menjawab pertanyaan Naura. Oh, nomor nggak dikenal toh? Naura percaya saja dengan apa yang dikatakan Kayla. Kayla sebenarnya ingin menceritakan semuanya pada Naura, tapi ia malu harus memulai cerita itu dari mana. Ia juga malu karena itu kesalahannya. Terlebih lagi, Naura sedang dalam masa bahagia-bahagianya. Ia tidak mau merusak kebahagiaan Naura. Sudah beberapa hari ini Ares terus menghubungi Kayla. Hal itu tentu saja diabaikan oleh Kayla. Ia belum siap memberikan jawaban atas keinginan Ares waktu itu. Oh ya, Ra, bagaimana persiapan besok? Kamu udah ada rencana? Kayla teringat persiapan menyambut keluarga Raymond besok. Aku udah minta bantuan orang, Kay. Tetanggaku yang tinggal tidak jauh dari sini. Ibu itu udah biasa bekerja membantu orang yang ada acara. Jadi untuk rumah dan makanan akan disiapkan oleh ibu tetanggaku itu bersama temannya, Naura menjelaskan panjang lebar untuk persiapan besok. Syukurlah kalau udah ada cara untuk mengatasinya, Kayla bersyukur Naura sudah mempersiapkan banyak hal. Keduanya terus bercerita dan bercengkerama. Seakan ingin menghabiskan waktu kebersamaan mereka sepuas-puasnya. Kamu udah bangun, Kay? Naura menoleh pada Kayla yang baru keluar dari kamarnya. Iya, Ra. Kamu lagi apa? Pagi-pagi udah sibuk begini. Kayla bertanya saat melihat Naura sudah sibuk di dapur. Aku lagi buat sarapan untuk kita, Naura berkata dengan tangan yang masih sibuk memegang wajan penggorengan. Sini aku bantu, Ra, Kayla berjalan ke arah Naura. Nggak usah, Kay, ini udah hampir selesai kok. Sudah, kamu duduk aja dulu di sana. Ini masih bisa aku tangani sendiri, Naura melarang Kayla yang ingin membantunya. Handphone Naura yang berada di atas meja makan bergetar. Hal itu membuat kedua wanita itu menoleh ke arah meja makan. Handphone kamu tuh, angkat dulu sana. Biar ini aku yang lanjutkan, Kayla mengambil alih memegang wajan penggorengan yang ada di tangan Naura. Ya udah, aku angkat telepon dulu ya, Kay, Naura melepaskan wajan penggorengan yang dipegangnya.
Kemudian, ia meraih handphonenya yang terletak di meja makan. "Raymond," Naura bergumam pelan saat melihat layar handphonenya. "Halo, sayang," suara Raymond terdengar saat panggilan itu terhubung. "Halo, Mas, ada apa?" Naura langsung bertanya kenapa Raymond meneleponnya pagi-pagi begini. "Kok ada apa sih, sayang? Emangnya Mas boleh menghubungi saat ada perlu saja?" Raymond mulai menggoda Naura. "Bukan begitu maksudnya, Mas. Tumben aja Mas menghubungiku pagi-pagi begini." Naura jadi gelagapan, takut Raymond tersinggung. "Hehehe, aku cuma bercanda, sayang. Jangan terlalu serius lah." Raymond tertawa karena berhasil menggoda Naura. "Mas ini iya. Ini udah matang kayaknya. Aku angkat ya." Kayla meminta persetujuan Naura. "Iya, Kai. Angkat aja." Naura menyetujui perkataan Kayla. "Kamu lagi dengan siapa, sayang?" Raymond bertanya saat mendengar ada suara orang lain di sana. "Sama Kayla, Mas. Semalam Kayla menginap di sini. Sekalian bantu persiapan untuk acara nanti," Naura menjelaskan pada Raymond. "Oh, sama Kayla. Sayang, nanti Mas suruh Bagas anterin pakaian yang sudah Mas siapkan untukmu ya." Raymond teringat dengan pakaian yang sudah ia siapkan untuk Naura. "Mas belikan aku lagi." "Nggak perlu repot begitu, Mas. Aku juga ada kok pakaian yang bisa aku pakai." Naura merasa tidak enak. "Ini lain, sayang. Pakaiannya serasi dengan Mas. Jadi kamu harus pakai yang sudah Mas siapkan." "Ya sudah, Mas. Aku akan pakai yang Mas siapkan." Naura setuju memakai pakaian yang dibelikan Raymond. "Nah, gitu dong. Calon istri yang baik." Raymond kembali menggoda Naura. "Mas ini, ada-ada aja." Naura tertawa mendengar perkataan Raymond. "Mas rindu sama kamu." Raymond mulai bicara serius. "Bohong banget. Baru kemarin ketemu udah bilang rindu aja." "Mas nggak bohong, sayang. Pengennya cepat-cepat nikah biar bisa lihat kamu terus setiap hari." Raymond mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. "Sabar, Mas. Seminggu lagi kok. Itu kan bukan waktu yang lama. Bagi Mas, sehari aja udah kayak setahun." "Hehe," Raymond berkata sambil tertawa kecil. "Mas udah kayak pujangga ya sekarang." Naura ikut tertawa menanggapi ucapan Raymond. "Mas lagi belajar romantis, sayang. Biar nanti rumah tangga kita nggak kaku kayak kanebo kering." "Hahaha." Naura kembali tertawa keras mendengar ucapan Raymond yang terdengar lucu. "Kamu udah sarapan, sayang?" Raymond mengalihkan pembicaraan. "Ini baru mau sarapan, Mas." Naura berkata apa adanya. "Ya udah, kamu sarapan dulu sana. Makan yang banyak ya." "Iya, Mas." Naura mengiyakan perkataan Raymond. "Oke. Kalau begitu Mas tutup ya. Sampai ketemu nanti, sayang." "Iya, Mas. Bye." Sambungan telepon terputus tepat setelah Naura berkata, "Udah teleponan, ya? Kalau udah, ayo kita makan." Kayla berkata sambil meletakkan piring di atas meja makan. "Iya, udah, Kai. Ayo makan." Naura menjatuhkan pantatnya di atas kursi di samping Kayla. Nasi goreng masakan Naura tadi sudah dihidangkan Kayla di atas meja makan. Tak lupa ada telur ceplok juga sebagai pelengkap nasi gorengnya. "Ini pasti enak," Kayla berkata sambil menyendok nasi goreng ke dalam piring makannya. "Iya dong. Siapa dulu yang masak?" Hehe, Naura tertawa setelah mencoba memuji diri sendiri. Iya. Kamu kan pintar masak, Kayla bukan sekali dua kali lagi mencicipi masakan Naura. Dulu ia sudah sering makan makanan yang dibuat oleh sahabatnya itu. Keduanya mulai menyantap sarapan mereka. Dengan sesekali bercerita dan bercanda. Naura yang sibuk membereskan rumah bersama Kayla dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Aktivitas keduanya terhenti dan sama-sama menoleh ke arah sumber suara. "Siapa, Kayla bertanya siapa yang kemungkinan datang. "Mungkin itu Bagas. Ngantarin pakaian dari Raymond mungkin."
Naura memperkirakan siapa yang datang. Ya sudah. Aku bukakan ya. Kayla segera beranjak dari posisinya. Nggak usah, Kai. Biar aku aja. Naura menghentikan Kayla dan segera berlalu pergi menuju pintu rumahnya. Kayla yang melihat itu hanya geleng-geleng kepala saja. Sahabatnya itu memang mudah tidak enakan. Naura berjalan cepat menuju pintu rumah. Ia takut Bagas menunggu terlalu lama. Sesampainya di depan pintu, Naura langsung membuka pintu rumahnya. Mas. Naura terkejut melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Hai, sayang. Raymond langsung menarik Naura ke dalam pelukannya dan tak lupa mencium kening Naura sekilas. Aku pikir tadi Bagas yang datang, kenapa jadi Mas sendiri? Naura menoleh ke seorang yang berdiri di samping Raymond. Hai, Naura, kita bertemu lagi. Ares menyapa Naura yang menoleh ke arahnya. Ah, iya. Kamu sahabatnya Raymond, kan? Dan kamu yang waktu itu kenal dengan Kayla, kan? Naura menghujani Ares dengan pertanyaan. Iya, itu aku. Aku Ares. Ares mengiyakan perkataan Naura. Iya, aku udah tahu. Hehe, Naura tertawa kecil sambil bergelayut di tangan Raymond. Kenapa nggak minta tolong Bagas saja, Mas? Naura kembali bertanya pada Raymond. Tadinya sih niatnya begitu. Tapi karena ini nih. Mendengar ada Kayla di sini, langsung memohon-mohon minta diajak ke sini. Raymond berkata dengan mata yang melirik ke arah Ares, seakan menunjuk Ares dengan matanya. Saat menghubungi Naura tadi, ada Ares di sampingnya. Ares sengaja mendatangi Raymond karena gabut teleponnya tidak digubris Kayla. Tidak disangka, keputusannya ke rumah Raymond memberikan keuntungan padanya. Sekarang ia bisa bertemu dengan Kayla yang mencoba menjauh darinya. Au! Raymond spontan berteriak karena kakinya diinjak Ares. Ares menginjak pelan kaki Raymond. Ia kesal. Raymond mengatakan semuanya pada Naura. Kamu kenapa, Mas? Ada yang sakit? Naura terkejut mendengar teriakan Raymond. Enggak kok, sayang. Aku nggak apa-apa, aku lagi tes suara aja. Raymond tersenyum ke arah Naura. Ya udah. Ayo masuk. Naura mengajak Raymond dan Ares masuk ke dalam ruang tamu. Keduanya mengekori Naura masuk ke dalam ruang tamu. Raymond langsung mendudukkan pantatnya dengan nyaman. Sedangkan Ares celingukan mencari keberadaan Kayla. Kayla-nya mana, Ra? Ares bertanya pada Naura. Oh, Kayla ada di dalam. Biar aku panggil dulu. Naura bersiap untuk berdiri dari duduknya. Tunggu. Nggak usah, Ra, kamu ngobrol aja dengan Raymond. Biar Kayla aku yang panggil. Ares menghentikan Naura dan segera berlalu masuk ke dalam rumah Naura dengan secepat kilat. Naura hanya tercengang melihat Ares yang sudah menghilang masuk ke dalam rumahnya. Dasar. Nggak sopan banget itu anak. Baru pertama kali datang udah main nyelonong aja. Raymond menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah Ares. Udah nggak apa-apa kok, Mas. Naura tersenyum ke arah Raymond. Mas jadi rindu sama bibir ini. Raymond mengelus pelan bibir ranum Naura yang tersenyum tadi. Jangan mulai deh, Mas. Naura memalingkan wajah saat tatapannya beradu pandang dengan Raymond. Raymond memegang dagu Naura, tangannya memaksa Naura menoleh kembali ke arahnya. Jangan memalingkan wajah seperti itu, sayang. Raymond kembali menatap Naura dengan lekat. Keduanya saling bertatapan seakan berkomunikasi melalui tatapan. Dan tanpa disadari, bibir keduanya sudah mulai bersatu. Sementara itu, Ares menatap Kayla dari belakang. Kayla sedang berada di atas kursi dan berjinjit memasang gorden pintu kamar. Kayla terus berjinjit karena posisi yang terlalu tinggi dan Kayla berteriak saat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ares yang melihat itu dengan secepat kilat berlari ke arah Kayla. Ia langsung menangkap tubuh Kayla. Sekarang Kayla sudah berada dalam gendongannya. Kayla masih menutup matanya karena takut. Kok nggak sakit ya? Kayla bertanya di dalam hati saat ia tidak merasakan apapun.
Ia membuka matanya perlahan. Dan sekilas itu juga, ia membulatkan mata, terkejut melihat siapa yang ada di hadapannya. Kamu. Kayla terkejut dan langsung berdiri dari gendongan Ares. Kamu nggak apa-apa? Ares bertanya keadaan Kayla. Iya, nggak apa-apa kok. Terima kasih sudah menangkapku, Kayla berterima kasih pada Ares. Iya, sama-sama, Ares tersenyum ke arah Kayla. Tapi kamu ngapain di sini? Ini kan rumah Naura. Ada keperluan apa kamu ke sini? Kayla heran dengan keberadaan Ares. Aku ke sini bareng Raimon. Ia ada keperluan dengan Naura, Ares menjelaskan kenapa ia bisa berada di hadapan Kayla. Naura dan Raimon mana? Kayla tidak melihat keberadaan Naura dan Raimon. Ia segera berlalu meninggalkan Ares untuk mencari keberadaan Naura. Kamu mau kemana, Kai? Ares bertanya saat Kayla berlalu pergi menjauhinya. Tentu saja Ares tidak tinggal diam. Ia mengikuti Kayla dari belakang. Baru mau masuk ke dalam ruang tamu, Kayla dikejutkan dengan apa yang ia lihat. Naura dan Raimon sedang asyik berciuman. Nah, belum sempat Kayla mengeluarkan suara, mulutnya sudah ditutup oleh telapak tangan milik Ares. Ares menarik Kayla menjauh dari ruang tamu. Kamu apa-apaan sih? Kayla melotot ke arah Ares saat telapak tangan itu sudah lepas dari mulutnya. Aku nggak mau kamu mengganggu mereka. Biarkan saja mereka lagi melepas rindu, Ares mencoba memberi penjelasan pada Kayla. Tapi kan, lebih baik selesaikan urusan kita aja. Belum sempat Kayla menyelesaikan kalimatnya, Ares sudah memotong ucapan Kayla. Urusan apa lagi yang kamu maksud? Kayla bertanya dengan tatapan heran pada Ares. Aku rasa kamu sudah mendapatkan waktu yang lama untuk memikirkannya. Ares menyinggung terkait pertanyaannya dulu. Itu, aku rasa belum sempat Kayla menyelesaikan kalimatnya, ia kembali dipotong oleh Ares. Kamu hanya punya dua pilihan. Menikah denganku atau berpacaran denganku, walaupun ujung-ujungnya menikah juga sih, Ares kembali mengatakan pilihan yang diberikannya tempo hari. Dan aku mau jawaban itu sekarang. Kamu hanya boleh memilih salah satu di antara keduanya. Kalau tidak, aku bisa mendatangi orang tuamu untuk minta pertanggungjawaban. Ares kembali berkata dengan tegas, tidak memberi Kayla pilihan lain. Kayla berpikir apa yang harus ia lakukan. Perkataan Ares tak bisa ia biarkan begitu saja. Ares sepertinya nekat juga, buktinya ia bisa dengan mudah menghampirinya ke sini. Ia tidak mau orang tuanya tahu tentang perilaku buruknya. Kayla menarik napasnya pelan dan menghembuskannya, lalu berkata, baiklah, aku pilih pilihan kedua, jadi pacarmu saja. Kayla merasa itu pilihan terbaik untuknya saat ini. Mendengar jawaban Kayla membuat Ares tersenyum bahagia. Akhirnya rencananya selama ini berhasil. Sekarang Kayla sudah menjadi pacarnya dan lambat laun akan menjadi miliknya. Terima kasih, Ares menarik Kayla ke dalam pelukannya. Apa yang kau lakukan? Kayla melepaskan diri dari pelukan Ares. Apa lagi? Tentu saja memeluk pacarku, Ares menyunggingkan senyumnya pada Kayla. Sudahlah. Aku mau ke tempat Naura. Kayla kembali berlalu meninggalkan Ares. Kayla berjalan dengan cepat menuju ruang tamu, tentu saja Ares setia mengikutinya dari belakang. Kayla berdehem sebelum masuk ke dalam ruang tamu. Naura yang mendengar deheman Kayla langsung menjauh dari Raimon. Raimon hanya menggaruk kepala yang tidak gatal dibuatnya. Ares ngapain saja sih, nggak bisa menahan Kayla apa? Nggak tahu orang lagi melepas rindu. Raimon bergumam di dalam hati. Kayla dan Ares bergabung duduk di ruang tamu. Kayla menatap ke arah Raimon. Apa keperluan kalian sudah selesai? Kayla bertanya dengan melihat ke arah Raimon dan Ares. Ares dan Raimon hanya diam saja. Mereka enggan menjawab pertanyaan Kayla. Sedangkan Naura tersenyum melihat tingkah sahabatnya itu. Kalau mau menikah, itu sebaiknya dikurangi bertemu. Pamali, kata orang tua,
Kayla kembali berkata seperti orang tua yang menceramahi anaknya saja. Siap, Bu. Raymond menanggapi perkataan Kayla seperti sersan yang memberi hormat pada komandannya. Sayang, ini pakaian yang aku siapkan. Kamu pakai ini ya. Kalau mau ke salon, datang aja ke salon tempat aku membawamu dulu. Saat acara gala dinner itu, Raymond berpamitan pada Noura. Aku rasa nggak perlu, Mas. Di sini ada Kayla, aku bisa minta tolong Kayla mendandaniku saja. Noura menolak tawaran Raymond. Ya sudah. Aku pulang ya. Raymond mengecup kening Noura sebelum berdiri dari duduknya. Iya, Mas. Hati-hati ya. Noura melepaskan kepergian Raymond. Kamu mau tetap tinggal? Raymond menatap ke arah Ares yang masih setia duduk seakan enggan untuk pergi. Iya, sebentar. Kamu duluan saja. Aku mau bicara sebentar dengan Kayla, Ares berkata sambil menatap Kayla. Raymond yang mendapat jawaban itu langsung melangkah keluar rumah diikuti oleh Noura yang mengantarkannya. Aku pulang. Mulai hari ini jangan cuekin telepon dan pesan dariku lagi. Ingat, kamu adalah pacarku, Ares berkata dengan menatap ke arah Kayla. Iya, tahu, Kayla menjawab seadanya, seakan enggan untuk menjawab. Ares tahu Kayla belum ada perasaan padanya. Ia bertekad akan membuat Kayla jatuh cinta padanya sehingga tidak bisa hidup tanpanya. Akhirnya, Raymond dan Ares pergi meninggalkan rumah Noura. Keduanya pergi dengan sedikit tidak rela tentunya. Rasanya ingin tinggal saja bersama wanita-wanita itu.